Kenapa sih saya nggak buat ini sesering mungkin kayak gitu punya? Karena memang ini jauh lebih sulit daripada saya ngomongin krim abal-abal. Kalau krim abal-abal cukup satu aja, saya bisa klaim sih bahwa itu krimnya abal-abal. Tapi kalau yang aman, saya harus cek semuanya dari A sampai Z. Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh spesial banget. Kenapa seperti itu? Selama ini kan saya ngomong skincare ini berbahaya, skincare ini berbahaya. Ya saya nggak pernah ngomong yang aman bagaimana. Nah hari ini saya akan nyebutin nih 5 skincare karya anak Indonesia yang aman. Tapi sebelum saya mulai nih, bukan artinya saya ngomong bahwa skincare ini berbahaya, treatment ini berbahaya, kita nggak boleh pakai skincare. Nggak, salah banget itu. Dan itu menurut saya tidak perlu kita debatin lah ya. Skincare itu di zaman now, zaman sekarang ini penting banget ya. Treatment di klinik kecantikan itu juga penting banget. Kenapa seperti itu punya? Karena penampilan amat sangat penting di era sekarang ini. Ya profesi itu benar-benar berubah. Kalau dulu tuh kita kerja itu harus di kantor. Kalau sekarang, siapa yang bisa berpikir bahwa jadi selebgram di Instagram, jadi YouTuber, itu gajinya justru lebih besar. Pakai apa? Pakai penampilan. That's why makanya penampilan itu amat sangat penting. Ajak apa kita ini ya udah cakep kok mall. Ya, jadi skincare treatment di klinik amat sangat penting. Nah, hari ini nih seperti janji saya akan sebutin 5 merek yang aman. Kenapa sih saya nggak buat ini sesering mungkin kayak gitu punya? Karena memang ini jauh lebih sulit daripada saya ngomongin krim abal-abal. Kalau krim abal-abal cukup satu aja, saya bisa klaim sih bahwa itu krimnya abal-abal. Tapi kalau yang aman, saya harus cek semuanya dari A sampai Z, dicek semuanya. Jadi perlu effort dan perlu waktu lebih. Nah, sebelum kita mulai nih, ada beberapa poin yang harus kita ingat sebelum saya sebutin 5 merek ini. Yang pertama, saya tidak mengurutkan nih, jadi saya nggak mengurutkan yang mana yang paling bagus. Ya, jadi bukan artinya nomor 1 itu urutan yang paling bagus, nomor 5 yang paling terakhir itu yang paling jelek. Nggak seperti itu. Yang kedua, di luar 5 merek ini masih banyak sekali merek yang aman juga. Tapi memang ya keterbatasan waktu, dari pelan-pelan saya akan review lebih banyak lagi. Yang ketiga, apa gunanya produk bagus kalau misalnya nggak konsultasi? Jadi sebenarnya kayak gini, produk bagus itu penting nggak? Penting banget. Tapi lebih penting lagi kalau produknya bagus dan sesuai dengan permasalahan kulit kita. Sesuai dengan tipe kulit kita. Bagaimana cara taunya? Dengan cara berkonsultasi. Ya makanya itu saya sarankan sebelum kalian pakai skincare, ada baiknya kita berkonsultasi. Nggak cuma asal beli ya, karena memang banyak banget online shop sekarang ini, tapi ada baiknya sih, carilah online shop yang benar-benar kita bisa berkonsultasi lebih baik lagi dengan dokter ya. Nah, lalu tambahannya nih, kalau misalnya produknya sudah tepat, masalah kulit kita juga sudah cocok dengan produknya, satu lagi yang harus dipasin adalah cara pakainya. Cara pakainya juga harus benar. Jadi kalau cara pakainya salah, percuma tuh. Skincare yang bagus-bagus juga nggak akan ada gunanya di kalian. Nah, bagi kalian yang pengen tahu cocoknya pakai apa nih krimnya, sesuainya bagaimana nih tipe permasalahan kulitnya, atau mengkonsultasikan permasalahan kulit kalian boleh chat di bawah ini. Saya usahakan akan balas sendiri, tapi memang saya butuh waktu ya. Oke, langsung aja supaya nggak lama-lama kita akan sebutin 5 merek lokal karya anak Indonesia yang aman. Tada! Yang pertama ini Goddess Skin ya, ini merek saya sendiri. Jadi saya punya cerita nih di balik Goddess Skin nih. Sekitar 5 tahun yang lalu sebelum Goddess Skin ini berdiri ya, saya juga pakai hidroquinone. Loh, kok pakai hidroquinone juga dok ya? Jadi pada zaman tersebut 5 tahun yang lalu menurut saya itu masih zaman masa keemasannya hidroquinone ya. Jadi di mana hampir semua klinik kecantikan, hampir semua dokter itu menggunakan hidroquinone. Dan di pasaran itu banyak banget jualan krim-krim pakai hidroquinone. Dan justru kalau misalnya kita nggak pakai hidroquinone nih, justru itu jadi aneh menurut saya. Jadi pada waktu itu ya itu masa kemasannya banget deh hidroquinone. Tapi pada waktu itu saya dan istri saya nih ngelihat ada sesuatu yang kayak gimana ya, kita sedih lah ya. Kenapa ada pasien datang yang mukanya itu nggak ada apa-apa, terus kita kasih hidroquinone, wajahnya itu jadi bagus, glowing, terus makin lama makin hancur. Kalau kita pikir kok orang perawatan ngabisin duit kok makin lama makin hancur ya, ini sesuatu hal yang salah. Dan akhirnya kita bikin nih skincare yang tanpa hidroquinone. Nah, akhirnya kita terpikir kita mau bikin Goddess Skin. Yang Goddess itu artinya Dewi, Skin itu artinya kulit.
Kita pada waktu itu sempat pergi ke Eropa untuk cari bahan baku Gadeskin ini sendiri. Sampai mendapat lisensi dari Eropa. Dan nggak pernah terpikir dan nggak pernah terlintas dalam pikiran kami, Gadeskin ini akan menjadi sebesar ini. Ngeri banget loh, kadang-kadang tuh saya tuh antara ngeri dan kagum kayak gitu. Datang 30.000 karton satu item nih, itu habisnya bisa 15 hari. Saya nggak tahu, kadang-kadang staff saya entah dimakan oleh mereka, dibuang atau dijual, saya nggak ngerti juga. Tapi bukan permasalahan itulah ya. Yang bikin saya bangga ini sebenarnya, kita bangga bahwa Gadeskin ini salah satu pionir yang menggunakan skincare tanpa merkuri dan hidroquinone ya. Kita benar-benar speak up dan sangat lantang banget ya. Gara-gara itu sekarang banyak banget ya. Saya pikir saya salah satunya dan saya bangga banget. Gara-gara ini ada banyak sekali di luaran sana yang skincare-nya sudah nggak pakai lagi merkuri dan hidroquinone. Jadi petanya sudah berubah nih. Justru sekarang kalau skincare pakai hidroquinone, itu justru aneh di zaman sekarang. Ya apalagi setelah orang lihat YouTube saya ya, jadi orang males mau jualan hidroquinone lagi, karena takut diciduk saya. Nah, harapannya ke depan nanti akan lebih banyak skincare yang seperti ini punya. Ternyata kita mau sukses itu nggak perlu pakai merkuri kok, nggak perlu pakai hidroquinone. Pakai krim yang dari bahan alami, dari krim yang nggak buat wajah merah, nggak buat wajah ngelupas, dan benar-benar aman untuk ibu hamil dan menyusui. Nggak pakai ketergantungan, itu justru lebih baik. Oke? Ini adalah salah satu rekomendasi skincare untuk kalian. Siapa sih yang nggak tahu merek ini? Yup, bener banget. Ini Wardah, ini merek saya dari kecil ya. Ini personal brandingnya bagus banget loh. Kenapa saya ngomong personal brandingnya bagus? Apa sih yang kamu pikirin kalau saya sebutin kata Wardah? Kita nggak mikirin bagus, glowing, enggak loh. Yang kita pikirin itu ada dua. Yang pertama muslimah, yang kedua halal. Hebat kan? Ini marketingnya luar biasa banget. Menanamkan personal branding yang luar biasa dan cocok banget dengan orang Indonesia ya. Hebatnya lagi nih, mungkin orang itu ada yang pakai skincare A, ada yang pakai skincare B, ada yang pakai skincare C, ada yang pakai skincare Gadeskin, tapi tetap aja ada punya Wardah di rumahnya. Entah bedaknya lah, entah lipstiknya lah, entah eyelinernya lah, entah pensil alisnya, pokoknya banyak banget. Nah, tapi ada kekurangan nih sedikit dari Wardah, yaitu Wardah ini menurut saya terlalu fokus di kosmetik. Jadi memang dia ini rajanya kosmetik loh. Lipstick, bedak, eyeliner, dan sebagainya. Tapi kalau untuk skincare, mungkin belum terlalu kuat ya. Mungkin Wardah bisa memperbaikin di sini. Apa sih yang dimaksud dengan skincare? Misalnya untuk ngatasin jerawat, untuk ngatasin flek, kulit kering. Ini mungkin perbaikan yang harus di personal branding yang baru untuk Wardah, sehingga jadi merek yang lebih top lagi. Gila ya, ini merek Indonesia atau merek Korea ya? Saya nggak tahu juga. Everwhite ini bagus banget kemasannya. Ya, ini ada hangulnya juga. Well konsep banget sih ya. Desainnya itu bagus banget, sehingga saya sendiri jadi nggak percaya bahwa ini sebenarnya produk Indonesia. Dan saya yakin sih, kalau ini dijual di Korea sana, digabungin dengan merek-merek Korea, kita tuh nggak akan bisa pernah tahu bahwa ini sebenarnya produk Indonesia. Ya, tapi ini produk Indonesia asli. Dan ini ada satu catatan sih di Everwhite ini ya. Ini adalah merek yang paling males saya cekin. Jadi kalau misalnya ada banyak merek abal-abal yang mau saya cekin, ini Everwhite ini yang paling terakhir saya mau cek. Kenapa? Karena memang secara kemasan aja dia sudah bagus banget ya. Lengkap banget, Instagramnya juga lengkap banget lah. Cantik banget, enak banget dilihat. Sehingga memang jauh dari kesan abal-abal. Tapi tenang aja guys, tetap aja saya cekin. Karena memang ya harus masuk di YouTube saya, harus masuk di test lab. Dan ternyata memang hasilnya bagus tanpa merkuri dan tanpa hidroquinone. Yang keempat nih salah satu yang paling banyak ditanyain orang-orang di chat, WA, DM, komen ya. MS Go aman nggak sih dok? Saya juga sebenarnya nggak percaya sih. Jadi sebenarnya saya juga sudah ngepoin produk ini sudah dari lama. Beda banget dengan yang lain kan. Yang lain merek sebelumnya kan baru saya cekin. Ini sudah lama. Dari November jujur aja sebenarnya. Dari November itu sudah saya cekin MS Glow itu aman atau enggak ya. Ternyata saya beli satu paket loh, 10 piece yang ngabisin duit saya banget. Dan ini banyak, hampir semuanya saya beli dan ngabisin duit saya banget nih. Dan ternyata hasilnya mengecewakan saya banget. Ternyata hasilnya itu tanpa merkuri dan tanpa hidroquinone ya. Tapi saya nggak post pada waktu itu. Bulan 2 saya masih penasaran. Saya beli lagi satu paketnya yang lain. Ternyata saya cek hasilnya juga tanpa merkuri dan hidroquinone. Ya saya harus fair. Saya harus gentle di sini ya. Abal-abal saya ngomong abal-abal. Ya kalau memang bahaya, saya ngomong bahaya. Tapi kalau memang aman, ya saya harus berani gentle ngomong aman. Ya sampai sekarang, bulan Juni, sampai saat saya posting 26 Juni ini,
Ya, semua produk MS Glow yang saya cek ini memang aman, tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinonnya. Yang kelima yang terakhir ini Maresa. Jadi Maresa ini saya double check sih. Bukan hanya double check, menurut saya sampai triple check. Bahkan ada salah satu itemnya, krim malamnya, itu saya cekin 2 kali masuk ke lab. Jadi satu item saya masukin 2 kali. Saking saya tuh, mungkin salah nggak ya masukin labnya. Kenapa? Karena sempat ada drama di Maresa bahwa salah satu brand ambasadornya, artis besar di Indonesia, bahwa bilang merek ini abal-abal, merek ini dalamnya ada merkurinya. Makanya itu saya jadi harus lebih hati-hati. Saya cek semuanya, dan bahkan tadi saya bilang sampai 2 kali, dan hasilnya tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinone. Kita harus fair sih ngomong, kalau memang nggak ada, ya nggak ada. Kalau memang abal-abal, ya abal-abal. Ya. Nah, dari produk Maresa ini sendiri, ini saya ketemunya, menurut saya sih kemasannya biasa aja sih. Kemasannya nggak begitu spesial. Tapi di dalamnya ini, kalau di bagian belakangnya, ini ada emboss. Nah, embossnya ini menurut saya jadi luar biasa, karena kita kan nggak pakai kemasan tuh. Jadi kalau kemasan kadang-kadang terlalu bagus juga kan, yang paling penting isinya ya. Akan buat merek ini nggak gampang dipalsuin. Jadi nggak susah-susah dia ngomong original. Di luar sana ada yang palsu, nggak susah. Karena memang kemasan dia ini dia cetak sendiri dia, dan ada embossnya seperti ini. Saya juga harus tiru sih sebenarnya, supaya memang nggak ada pemalsuan. Dan ini strategi yang bagus banget Maresa, karena mengingat dia main reseller dan resellernya banyak, saya pikir ini salah satu langkah untuk menjaga mutu Maresa supaya nggak dipalsuin. Nah, itu dia 5 produk aman yang sudah saya review. Jadi di luar sana ada masih banyak banget produk aman di luar sana ya. Jadi bukan hanya 5 ini aja. Miyuki-san, good job. Dan sekali lagi saya ngomong bahwa nggak ada gunanya produk 5 produk tadi yang bagus-bagus tadi kalau dipakai tidak sesuai dengan kondisi wajah kita. Jadi saya sarankan ya, paling bagus bahwa berkonsultasi lah ya. Dan juga sebagai catatan yang amat sangat penting ya, 5 produk tersebut saya bilang aman, saya buktikan aman dengan hasil lab itu pada tanggal 26 Juni ya. Jadi lepas dari sini ya saya nggak tahu kan, punya strategi marketingnya masing-masing ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan bisa menenangkan kalian nih bagi pencinta skincare di Indonesia. Jangan lupa bagi kalian untuk subscribe, hidupin tombol loncengnya supaya kalau misalnya saya upload video yang baru kalian langsung tahu nih. Jangan lupa share juga ke teman-teman, share di Facebook. Ya jangan takut, apalagi kalau kita ngomongin krim ini berbahaya, share aja tuh biar banyak teman-teman yang lain tahu bahwa mereka tuh pakai skincare abal-abal. Kalau mereka marah, biarin aja. Mau nuntut, bohong. Kalau nuntut, saya duluan yang dituntut, bukan kalian yang dituntut. Sampai ketemu lagi.